Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Ibrahim dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi. NPM saya C0C02303. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Di layar saya sudah membuat ilustrasi transaksi. Saya akan bacakan. Mr. Muzaki membuka klinik hewan pada tanggal 1 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kapuas Raya, nomor 18, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi berhubungan dengan klinik hewan selama 1 bulan atau bisa kita sebut dengan 1 periode. Baik, di tanggal 1 Agustus, Mr. Muzaki menginvestasikan uang sebesar 600 juta untuk membangun klinik hewan. Untuk persamaan dasar akuntansi, di akun. Pertama, di data, kita masukkan dulu data transaksi pada tanggal berapa. Tanggal 1 bulan 8 2023. Masukkan nominal tadi ke akun kas 600 juta. Oke. Kemudian nominal tersebut berpengaruh juga terhadap akun modal. Kita masukkan juga. Kenapa berpengaruh terhadap akun modal? Karena tujuan Mr. Muzaki menginvestasikan uangnya tersebut adalah untuk modal membuka usaha klinik tersebut. Untuk transaksi yang kedua, yaitu merenovasi ruko milik Mr. Muzaki dengan total pemakaian biaya 150 juta. Oke, kita masukkan ke biayanya. Tanggal 2/02 bulan 8 2023. Di sini kita menggunakan minus karena itu pemakaian uang kas. Karena uang kas tersebut kita pindahkan kegunaannya untuk merenovasi ruko Mr. Muzaki yang akan digunakan sebagai tempat klinik tersebut. Kita masukkan 150 juta. Baik, minus 150 juta. Otomatis kas berkurang 150 juta. Nah, di akun nominal tersebut berpengaruh kepada akun cash sekaligus berpengaruh kepada akun beban, karena itu termasuk ke dalam beban sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan yang bidang jasa. Yaitu kita masukkan di sini 150 juta juga. Oke. 150 juta. Kemudian di transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 4, Mr. Muzaki membeli peralatan sebesar 200 juta dan perlengkapan sebesar 80 juta secara tunai di toko Bakti Usada. Tanggal 4 slash 8 slash 2023. Mr. Muzaki kembali membelanjakan uang kas, berarti minus 280 juta. Baik. Ini berpengaruh atau bisa dimasukkan ke dalam aset, yaitu perlengkapan sebesar 80 juta. Kemudian peralatan sebesar 200 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa ada perbedaan antara perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan itu barang-barang yang bisa dibilang habis pakai. Contohnya seperti ATK dan yang lain-lain. Sedangkan peralatan itu seperti benda elektronik, bisa komputer, laptop, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat tanggal 7. Mr. Muzaki melakukan perekrutan karyawan sebanyak 5, terdiri dari 2 dokter dan 3 perawat, dengan kesepakatan gaji yang akan diberikan 3 orang perawat hewan masing-masing mendapatkan 2 juta dan 2
untuk dokter hewan masing-masing mendapatkan 5 juta. Nah, ini kita tidak input dulu ke dalam PDA atau persamaan dasar akuntansi karena apa? Tidak berpengaruh terhadap kas. Karena nanti pada di akhir periode baru berpengaruh pada kas setelah kita memberikan gaji. Nanti kita akan tunjukkan ilustrasi transaksinya. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu Mr. Muzaki membayar influencer hewan untuk mempromosikan klinik hewan dengan biaya sebesar 3 juta. Baik, kita masukkan saja tanggal 12 bulan 8. Tanggal 12 bulan 8 2023. Sebesar 3 juta untuk membayar influencer. Maaf lupa, minus karena kita memotong duit kas. Ada error. Minus 3 juta. Oke. Di sini juga mempengaruhi beban. Karena apa? Ini termasuk dengan beban promosi. Kita masukkan di bagian beban 3 juta. Jadi untuk sekarang total beban sementara ya beban akun bebannya itu sekitar 153 juta. Baik, lanjut ke transaksi yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Transaksi berikutnya yaitu diterima pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kita masukkan ke kas. Tanggal 13 kita menerima pendapatan jasa 13 sebesar 10 juta. Yang 08/2000. Kita menerima pendapatan sebesar 10 juta. Otomatis kita plus ya. Nah, ini juga akan berpengaruh ke akun pendapatan. Di sini. Pendapatan kita akan nambah 10 juta. Baik. Oke. Selanjutnya di sini transaksi selanjutnya yaitu kita telah menyelesaikan operasi kateter kucing dengan biaya 850.000. Hal tersebut termasuk ke dalam pendapatan. Tanggal 14 kita melakukan operasi. Rp850.000. Hal ini berpengaruh juga ke akun pendapatan. Kita masukkan juga ke akun pendapatan. Baik. Untuk ke transaksi selanjutnya, kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu memasang WiFi dengan kecepatan 50 Mbps di provider Bisnet dengan biaya 1.200.000. Kita masukkan di sini pada tanggal 17 Agustus.
tanggal 17/08/2023. Kita masukkan di sini 1.200.000. Oh, maaf, lupa minus. Ulangi. Minus 1.200.000. Oke. Di sini masuk ke bagian beban. Beban untuk memasang WiFi sebesar 1.200.000. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus telah menyelesaikan grooming pada kucing dengan biaya 200.000. Berarti kita mendapatkan duit 200.000 pada tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Kita mendapatkan pendapatan sebesar 200.000. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke akun kas terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke akun pendapatan juga. Oke. Lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 23 Agustus telah menyelesaikan operasi steril pada anjing pelanggan dengan biaya 700.000. Tanggal 23 kita mendapatkan pemasukan 700.000. Tanggal 23 2023 mendapatkan 700.000. 700.000. Baik. Ini juga kita masukkan ke akun pendapatan. Kita mendapatkan 700.000. Kemudian selanjutnya ke transaksi selanjutnya, yaitu telah menyelesaikan transaksi tanggal 24, yaitu membeli satu set kandang bertingkat untuk menambah jasa pelayanan agar bisa menjadi tempat penitipan dengan harga sebesar 9 juta di toko Bakti Husada. Jadi kita membeli barang pada tanggal 24 Agustus, yaitu satu set kandang dengan harga 9 juta. Tanggal 24 bulan 8 tahun 2023 kita membeli satu set barang, berarti kita membeli sama dengan minus 9 juta. Oke. Oke. Yang 900.000 atau kandang satu set tadi kita masukkan ke menu peralatan. Oke. Peralatan kita masukkan sudah 9 juta. Untuk transaksi selanjutnya, Mr. Muzaki perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi dan biaya yang diambil dari uang kas sebesar 15 juta. Oke. Kita masukkan pada tanggal 25. Mr. Muzaki melakukan perjalanan ke luar negeri. Kita masukkan tanggal 25 bulan 08 bulan Agustus tahun 2023. 15 juta, minus 15 juta karena Mr. Muzaki mengambil tersebut dari kas perusahaan atau kas usaha ini. 15 juta. Baik, kita taruh ke pribadi atau private. Karena apa? Karena ini kebijakan pribadi pemilik perusahaan tersebut. Kita masukkan di sini 15 juta. Oke.
Transaksi selanjutnya yaitu telah menyelesaikan operasi pengangkatan tumor di kepala kucing dengan biaya 6 juta. Kita mendapatkan income lagi sebesar 6 juta pada tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Kita mendapatkan income lagi sebesar 6 juta ya pada tanggal 30 Agustus. Oke, ini kita masukkan lagi ke pendapatan. Oke, kita masukkan lagi di pendapatan 6 juta. Baik. Selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir yaitu membayar gaji karyawan sebesar 16 juta. Berarti tanggal 31 uang kas kita berkurang untuk membayar gaji karyawan sebesar 16 juta. Karena berkurang maka minus 16 juta. 16 juta tersebut atau ini transaksi tersebut masuk ke dalam akun beban yaitu beban membayar gaji. Kita masukkan. Oke. Tadi merupakan transaksi yang terakhir. Oke, tadi maaf ada yang terlewat, yaitu di ilustrasi transaksi yang membayar tagihan listrik sebesar 700.000 pada tanggal 28 Agustus. Nah, teman-teman, untuk melihat hasilnya benar atau salah, maka aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu dijumlahkan, hasilnya harus balance atau sama. Baru transaksi itu disebut transaksi yang benar atau pembukuan yang benar. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Muzaki Ibrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.